Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal dari David Morin, buku David Morin tentang Classical Mechanics. Di sini soalnya adalah mengenai bola dilempar secara parabola, gitu ya. Dan ditanya adalah luas maksimumnya. Jadi di sini diketahui ada suatu bola dilempar dengan kecepatan v dari ketinggian 0 di permukaan tanah. Jadi dilempar dari permukaan tanah. Kemudian yang ditanya adalah pada sudut elevasi berapakah bola itu dilempar sehingga luas area yang dibentuk oleh parabola tersebut adalah maksimum. Jadi kalau kita lihat sini, ya kan kalau kita lihat lintasan dari parabola gitu ya. Lintasan dari parabola kan kira-kira seperti inilah ya. Kalau saya buat ini grafiknya ya, grafiknya. Nah, nanti kan seperti ini. Set gitu ya, set. Nah, ini kan koordinat sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Kalau kita lihat kan di sumbu nanti dia akan bergerak seperti ini. Dia memiliki kecepatan awal set gitu kan ya. V dalam hal ini kecepatannya adalah V. Kemudian dia terbang gitu ya, bergerak parabola dan dia akan jatuh ke sini. Dan nanti akan ada luasannya, akan ada di area di bawah daripada kurva ataupun parabola yang dibentuk oleh gerakannya ini ya, dia akan membentuk suatu luas. Nah, yang perlu kita cari adalah pada sudut berapakah ya si bola ini harus dilemparkan sehingga luasan di bawah kurva ini adalah maksimum. Gitu kan ya. Jadi kan ini sudutnya sebesar theta lah ya. Sudutnya sebesar theta. Nah, kita bisa nyatakan luasan ya. Kita harus mencari untuk menentukan bahwasanya suatu fungsi itu adalah maksimum atau minimum. Kita bisa menggunakan syarat bahwa turunan daripada fungsi tersebut adalah sama dengan 0. Karena kita mau mencari luas maksimum, berarti kita harus mencari fungsi luas daripada kurva ini, gitu kan ya. Kita tahu bahwa luasan daripada fungsi ini, luasan daripada kurva ini kan adalah sebenarnya integral ya, kita pakai integral. Integral dari, bayangkan bahwa si fungsi ini bekerja berdasarkan Y di sumbu X gitu ya, berarti ini Y. Integral dari fungsi ini Y dx ya, karena dia bekerjanya di sumbu X, maka elemennya adalah elemen X. Dan karena fungsi yang bekerja adalah fungsi Y, berarti Y dx, integral dari Y dx. Nah, kita mau mencari dari interval waktu antara dia itu dilemparkan, ketinggiannya 0, ketinggiannya itu adalah 0 sampai dengan waktu dia itu mendarat gitu ya. Berarti kan kembali ke 0 lagi. Gitu kan ya. Berarti oke, nanti lah ya untuk intervalnya kita akan fixkan nanti. Kita akan urus nanti. Gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa A-nya itu adalah integral daripada Y dx gitu kan ya. Nah, Y-nya ini kan sama saja kalau kita ambil persamaan dari gerak parabola gitu kan ya. Y-nya itu kan sama saja dengan Y ini sama dengan V0 sin ya. V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat gitu kan ya. Karena di sini dilemparkan kecepatan V ya, kita ubah aja ini jadi bukan V0 tapi menjadi V saja. Berarti V sin theta kalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Maka kita masukkan ke sini integral dari V sin theta T min setengah GT kuadrat dx gitu kan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita tahu bahwa ini tidak bisa kita operasikan ya. Kenapa? Karena di sini tidak ada variabel X. Variabel peubahnya di sini adalah variabel T. Sedangkan yang kita butuh adalah variabel X gitu ya. Nah, ada dua steps yang bisa kita lakukan di sini. Ada dua langkah atau dua jalur yang bisa kita lakukan di sini untuk
agar si persamaan ini bisa kita integralkan, yang pertama kita ubah variabel t sedemikian sehingga kita bisa mengubahnya ke variabel x, ataupun elemen dx ini bisa kita ganti menjadi elemen dt. Nah, yang paling relevan di sini adalah kita mengubah elemen dx menjadi elemen dt. How? Caranya gimana? Nah, kita lihat di sini bahwa apa sih hubungan antara dx dengan dt gitu kan ya? Apa sih hubungannya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tahu bahwa dx dibagi dengan dt ini sama saja dengan V0 V cos theta. Karena kan dx per dt itu kan sama saja dengan V. Karena di sini x gitu kan ya, berarti V yang dimaksud adalah V disumbu x atau Vx. Nah, kita tahu bahwa Vx itu selalu konstan, yaitu V cos theta gitu kan ya nilainya. Maka ya dx ini berarti dx ini sama dengan V cos theta kalikan dengan dt. Maka kita ambil bahwa kita substitusi dx itu sama dengan V cos theta dt. Gitu kan ya, berarti kita masukkan ke persamaan awal gitu kan ya, berarti A integral dari V sin theta T min setengah GT kuadrat. Nah, dx-nya kita ganti menjadi V cos theta dt. Nah, maka kita masukkan ke dalam V cos theta-nya menjadi integral dari V kuadrat sin theta cos theta T min setengah V cos theta GT kuadrat dt. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita mau mencari luas karena sini variabelnya sudah T, maka batas daripada integral ini haruslah juga waktu gitu kan ya. Nah, kita mau mencari dari waktu dia itu 0 sampai dengan waktu dia itu mendarat kembali gitu kan ya. Nah, Anda pasti tahu bahwa rumus daripada T max, T pada saat di titik tertinggi kan itu adalah V0 sin theta per G. Gitu kan ya. Berarti T totalnya itu kan 2 kalinya, betul kan ya? 2 V0 sin theta per G. Ya, karena kan ini bentuknya simetris. Di puncak itu kan artinya udah setengah perjalanan. Kalau misalkan ke sini berarti ya 2 kali perjalanan ya, 2 kalinya V0 sin theta per G. Nah, karena kita mau mencari luasan daripada waktu dia itu 0 ke T max, T total, ke T pada saat dia kembali lagi ke tanah atau T tot gitu ya. Ya, kita bisa ganti T totnya ini menjadi 2 V0 sin theta per G. Berarti batasnya itu adalah A-nya adalah integral dari 0 ke 2 V0 sin theta per G. Berarti ini kita masukkan lagi V kuadrat sin theta cos theta T min setengah V cos theta GT kuadrat TT. Kita integralkan dengan aturan biasa gitu ya. Berarti A-nya sama dengan T-nya hilang. Sini kan ya, bukan hilang. Berarti ini menjadi setengah V kuadrat sin theta cos theta T kuadrat min seperenam ya, setengah kali sepertiga menjadi seperenam V cos theta G T pangkat 3. Gitu kan ya. Dengan ini batasnya adalah, batasnya tadi adalah 0 sampai 2 V0 sin theta per G. Seperti itu. Ya. Nah, kita masukkan batasnya. Saya anggap bahwa Anda sudah mengetahui tentang integral. Maka A-nya adalah kita masukkan ke dalam T. Ya, ini akan panjang nih. Setengah V kuadrat sin theta cos theta T-nya di kuadrat ini menjadi 2. Langsung saya di kuadrat ya. Saya langsung kuadratkan dikali dengan 4
V0 kuadrat sin kuadrat theta G kuadrat gitu kan ya. G kuadrat min setengah min 1/6 V cos theta G. Ini kita geser ya. Tanda tangan panjang nih ya. 1/6 V cos theta G. T-nya pangkat 3, bayangin. T-nya pangkat 3 ya. Jadi di sini kita lihat dikali dengan GT pangkat 3. Jadi ini menjadi 8 V0 pangkat 3. Oh, ini V0 ya. Sorry, V ya. Karena kan kita pakai variabelnya V ya tadi. Jadi kita biar samakan. Ini V. Nah, ini V. Ini V gitu kan ya. Sorry, ini V. Ini V gitu kan ya. Ini juga V. Ini juga V gitu. Ini V kuadrat gitu kan ya. Ini juga V pangkat 3 gitu kan ya. Ini V pangkat 3. V pangkat 3 sin theta pangkat 3 per G pangkat 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini menjadi 2 gitu kan ya. Kemudian kalau kita lihat di sini menjadi kita lihat sini ya. Ini menjadi V pangkat 4 ya, yang dalam V pangkat 4 sin theta pangkat 3 sin pangkat 3 theta cos theta per G kuadrat. Betul nggak? 2-nya lupa ya, ini 2 V pangkat 4 2V pangkat 4 sin theta pangkat 3 cos theta per G kuadrat dikurangi dengan ini 8/6 kita bisa mengubah menjadi 4/3 ya. 4/3 V pangkat 4 V pangkat 4 sin theta pangkat 3 sin pangkat 3 theta cos theta ini coret menjadi G pangkat 2. G pangkat 2. Atau kalau misalkan sederhanain ya udahlah kayak gini aja gitu kan ya. 4/3 V pangkat 4 sin theta pangkat 3 cos theta per G kuadrat. Dan ini sebagai bentuk kalau kita lihat sini bahwa yang menjadi variabel peubah itu hanya si theta gitu kan ya. Berarti T-nya sudah hilang gitu. Berarti A-nya ini adalah sebagai fungsi theta gitu. A-nya sebagai fungsi theta. Kita bisa sederhanakan ini menjadi 2V pangkat 4 sin pangkat 3 theta cosinus theta per gitu kan ya. Atau nggak usah digabung lah. Nggak usah digabung karena nanti kita akan turunkan ini menjadi G pangkat 2 min 4V pangkat 4 sin pangkat 3 theta cosinus theta per 3G di kuadrat. Oke. Dan ini adalah sebagai fungsi theta seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari nilai maksimum minimum daripada si fungsi ini kita akan bisa mendapatkannya dengan menurunkan fungsi tersebut terhadap theta. Terhadap theta ya, karena di sini variabelnya theta. Berarti di sini saya bisa ubah ya. Saya bisa ubah untuk mencari ya, untuk mencari nilai maksimumnya kita bisa menurunkan fungsi ini ya, kita bisa menurunkan fungsi ini terhadap theta, terhadap variabelnya sendiri, dan itu harus sama dengan 0 gitu. Berarti d theta dari A sebagai fungsi theta ini harus sama dengan 0 seperti itu. Berarti ya d theta dari 2 mana ya, sebagai saya tuliskan fungsinya 2V pangkat 4 sin
pangkat 3 theta kosinus theta per G kuadrat min 4 V pangkat 4 sin pangkat 3 theta kosinus theta per 3G kuadrat. Ini harus sama dengan 0. Kita lihat bahwa ini bisa kita sederhanakan menjadi dd theta dari keduanya ada 2V pangkat 4, ada 4V pangkat 4, gitu kan ya. Ada 4V pangkat 4, ada G kuadrat, maka kita bisa keluarkan ada V pangkat 4, ada G kuadrat, gitu kan ya. Ya. Mohon maaf, oke. Sebentar, saya rasa sebelum kita menurunkan ada hal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, gitu ya. Bahwasanya fungsi ini bisa kita sederhanakan ya. Kenapa? Kenapa kita bisa sederhanakan? Karena di sini kita lihat variabelnya sama ya, variabel sama. Ada V pangkat 4, sin theta pangkat 3, cos theta, dan G kuadrat gitu kan ya. Saya bisa misalin dong, ini menjadi 2X. X-nya itu adalah V pangkat 4 sin theta sin pangkat 3 theta cos theta gitu kan ya per G kuadrat ya. Jadi ini bisa 2X min 4 per 3X atau saya bisa sederhanakan menjadi 2 per 3 ya. 2 per 3X. 2 per 3X. Ya benar gak? 2 per 3X gitu. Jadi 2 per 3X. Nah 2 per 3X. 2 per 3X gitu kan ya. Nah, berarti 2 per 3X ya, kita tuliskan ke sini baru D per D theta per A pangkat theta-nya kan 2 per 3. Jadi 2 per 3 dari X-nya adalah tadi V pangkat 4 sin theta pangkat 3 cos theta per G kuadrat. Ini sama dengan 0. Berarti di sini kita buat seperti ini ya, D per D theta dari 2V pangkat 4 per 3 G kuadrat sin pangkat 3 theta kosinus theta per G kuadratnya nggak usah ya. G kuadratnya nggak usah, jadi tinggal seperti ini. Dan ini harus sama dengan 0. Karena ini konstanta ya, maka kita kan bisa keluar gitu kan ya. Dan kita bisa pindah ruas ke kanan, maka ini menjadi habis 2V pangkat 4 per 3G kuadratnya habis gitu ya. Karena nanti kan keluar tapi kan kita bisa bagi menjadi kita bisa pindah ruas ke kanan, maka menjadi 0 juga kan. Berarti tinggal D per D theta dari sin pangkat 3 theta kosinus theta. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, gunakan aturan rantai. Aturan product rule atau aturan perkalian. Kita misalkan U-nya sebagai sin pangkat 3 theta, maka U aksen ini sama dengan 3 sin kuadrat theta dikalikan dengan kosinus theta. Itu kan ya. Oke. Kemudian U aksennya, V-nya berarti V-nya adalah kosinus theta, maka V aksen adalah minus sinus theta. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti kan kita tahu bahwa turunan daripada ini kan U aksen V ditambah U V aksen. Ini nanti akan sama dengan 0, benar nggak? Bentuk ini. Kita bisa manipulasi seperti itu. Gitu. Berarti U aksennya adalah 3 sin kuadrat theta kosinus theta dikali V-nya adalah kosinus theta lagi ditambah U-nya sin pangkat 3 theta, V aksennya adalah minus sinus theta. Dan ini harus sama dengan 0. Berarti 3 sin kuadrat theta kosinus kuadrat theta minus sin pangkat 4 theta. Ini harus sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa bagi semuanya dengan sin kuadrat gitu. Berarti tinggal 3 cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta. Betul nggak? Ya. Berarti di sini sin per cos ya, berarti menjadi tan.
berarti 3 sama dengan tan kuadrat theta. Artinya di sini ya kita lihat sini. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini tan theta ini sama dengan tangen theta sama dengan akar 3. Dan dengan mudah karena sudutnya itu sudut elevasi kan nggak mungkin lebih dari 90 derajat. Intervalnya harus 0 sampai dengan 90 derajat. Betul ya? Tetanya harus antara 0 sampai dengan 90 derajat ya. Maka tetanya kita dapatkan adalah arkes tangen dari akar 3 yaitu 60 derajat. Nah, ternyata dapat nilai theta yang harus diambil agar luasan tersebut adalah maksimum adalah 60 derajat. Mungkin itulah yang bisa saya bahas untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyaksikan video yang panjang ini. Semoga bisa membuat Anda makin menyukai fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.